Halo teman-teman semuanya, kita bertemu kembali di Wealth Mastery. Kita bahas lagi analisa fundamental. Kemarin analisa fundamental pertama tampaknya cukup banyak yang berminat. Thank you banget yang sudah komen, yang sudah like. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan kita ke analisa fundamental yang kedua karena banyak berminat. Saya akan lebih mendalam membahas ini. Waktu itu saya juga sudah siapkan, materinya. Ya, jadi ada materi agar kita bisa sama-sama belajar. Oke, saya rasa tapi nanti materinya baru nanti aja kita pakai ya. Ini sekedar saya tunjukkan ke teman-teman semuanya di sini. Saya sudah buatkan materinya, khusus membahas tentang fundamental analysis. Maksudnya saya sudah buatkan slide-nya. Ya, jadi slide-nya itu sudah saya buat seperti ini agar teman-teman bisa belajarnya jadi jauh lebih baik ya. Karena sudah ada slide-nya. Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan slide ini, saya akan kasih gratis ke teman-teman, kirim aja email. Ya, jadi ini saya tunjukin dulu nih slide-nya, sudah ada lengkap sekali ya. Jadi nanti kita bisa bahas satu persatu. Eh, Kalau tertarik dengan slide ini, boleh kirim email. Ya, email saya di kolom deskripsi ada. Tapi misalkan Anda mau, boleh tertarik, saya akan kasih materinya gratis ke teman-teman semuanya. kelas.irwanhero@gmail. Ini adalah email saya. Oke? So, nanti next, karena teman-teman belum menerima materinya, jadi nanti next aja kita akan pakai materi yang ada di sini ya. Jadi kita selanjutnya akan menggunakan di sini nih sudah lengkap juga ada case study-nya juga. Nanti kita akan pelajari bagaimana kita juga belajar financial statement dan segala macamnya. Nanti banyak banget ya di sini nanti akan kita pelajari satu persatu. Oke. Jadi sekarang di video kali ini saya akan kembali melanjutkan seperti versi yang kedua. Jadi sekali lagi saya katakan nanti next baru kita pakai ini. Sekarang kita pakai yang papan tulis aja dulu sementara ya. Yang penting teman-teman bisa memahami. Oke, kemarin kita juga sudah pelajarin bahwa analisa fundamental itu sangat unik, berbeda dengan analisa teknikal. Kita tidak bisa mengatakan bahwa analisa fundamental lebih baik daripada teknikal, enggak. Kita semua tuh saling melengkapin kok. Ya, teknikal tetap perlu, ya seperlu. Tetapi kalau kamu teknikal aja ngeblind cuman modal grafik, bisa asalkan kamu main short term. Tetapi kalau kamu mainnya long term, nggak bisa modal technical tok, nggak bisa. Karena kamu harus tahu apa yang dibeli. Ingat sekali lagi ya, fokus kita atau goal kita adalah kita mau melakukan investasi, bukan trading ya. Apa yang kita lakukan adalah investasi, bukan trading. Apa bedanya? Investasi itu kita bermain dengan waktu. Oke, jadi kita investasi bermain dengan waktu. Nggak ada namanya orang investasi hari ini beli besok pagi jual, nggak ada. Ya, jadi investasi Anda harus memainkan waktu, memberikan kesempatan bagi perusahaan yang Anda beli untuk naik. Sekali lagi, Pak, apakah kalau kita investasi itu diperlukan untuk prediksi? Apakah kemenangan kita atau profit yang kita punya pada saat kita melakukan investasi itu karena kemampuan kita untuk memprediksi? Jawaban saya adalah tidak. Balik lagi, harga akan naik dengan sendirinya karena ada kinerja. Inilah fundamental itu poinnya ada di sini. Berjalannya waktu, ya sekali lagi dengan berjalannya waktu, semua harga ini akan menunjukkan hasil dari kinerjanya. Jadi kalau suatu perusahaan, kita sebutkan perusahaan itu adalah perusahaan ABC misalkan, dan perusahaan ABC ini kinerjanya bagus, ya, maka harganya akan mengikuti, harganya pasti akan naik. Siapa yang tidak mau memiliki perusahaan dengan kinerja yang bagus? Siapa yang tidak mau berinvestasi di sana? Ya, jadi yang namanya harga itu akan mengikuti kinerjanya. Kalau kinerjanya bagus, maka harga gak usah diprediksi, gak usah pakai support resistance
RSI segala macam nggak usah. Semuanya akan mengikuti kinerja. Oke. Nah, misalkan contoh nih, saya punya warung deh, ya, punya warung, ya. Kalau warung saya sekarang, sales-nya misalkan RP sederhana 10 juta misalkan, omset, ya, omset 10 juta, profit 10% lah ya, kita ngomong margin profit 10% ya, kita ngomong 10% dari ini adalah profit saya misalkan. Maka profit saya 1 juta, 10%-nya ya. Nah, sekarang kalau sekarang saya mau jual nih di tahun 2025, saya jual company ini adalah misalkan RP 1M misalkan. Contoh ya. Saya mau jual nih setiap hari omset 10 juta per hari ya, per hari misalkan. Oke, sehingga saya mau nggak kamu beli company saya dengan harga 1M. Nah, misalkan sekarang dengan berjalannya waktu, tahun 2035, 10 tahun kemudian, oke, omset saya sekarang satu hari bukan naik lagi 110 juta, sekarang naik jadi 300 juta misalkan. Selama 10 tahun ini saya bekerja dengan cukup maksimal, tetaplah ini tetap sama 10%, sehingga sekarang profit saya bertambah dong. Ya, yang tadi di sini cuma 1 juta, sekarang di sini profit saya jadi 30 juta. Betul? Meningkat 30 kali lipat. Nah, pertanyaannya sangat sederhana. Berapa saya mau menjual perusahaan ini? Logika sederhana, kalau sekarang saya menjual ini dengan harga 1M, artinya sama dengan tahun 2025, ya semua orang pasti berebut, bener nggak? Ya pasti kan? Ya. Tapi kalau sekarang kalau saya bilang, oke, saya jual company ini 100M, kira-kira masih make sense nggak? Ya masih make sense. Kenapa? Karena kenaikan profitnya, sorry 10M ya, sorry 10M, kebanyakan 10M. Ya, kenaikan omsetnya berapa kali lipat? 300 kali lipat, sorry, 100M, sorry. 300 kali lipat, bener? Tadi kan ini profit 1 juta. Oke, sekarang jadi 30 juta, 30 kali lipat ya. 30 kali, sorry, 30 kali. Ya, 30 kali lipat. Ya. Sementara harganya cuma naik 10 kali lipat di sini, betul? Jangankan lu jual cuma 1M, lu jual 10M aja orang masih berebut, bener nggak? Kenapa? Ya ini tadi, karena kinerja. Itu yang tadi saya bilang. Kalau kinerja dari satu perusahaan itu baik, maka harga naik itu sudah suatu kepastian. Gak usah kamu prediksi. Ya, karena itu fokuslah pada kinerjanya. Nomor satu, bukan berarti harga gak penting, tapi prioritaskan pada kinerja. Sekali lagi ya, saya katakan berulang kali, kalau goal kamu bukan investasi, kalau goal kamu cuma trading, gadul-gadul, scalping, gak perlu fundamental, gak perlu. Buang-buang waktu. Ini hanya untuk orang yang investasi. Jadi kita investasi itu untuk satu hal yang dalam tanda kutip semi pasti. Ya, semi pasti. Selama kinerjanya bagus dan kita bisa memperkirakan kira-kira kinerjanya bagaimana, maka kamu akan mendapatkan satu investasi yang semi pasti. Gak ada 100% pasti enggak, tetapi semi pasti. Kenapa dikatakan semi pasti? Kalau kita bandingkan dengan kalau kamu day trading, dengan kamu scalping, daldul-daldul, itu kamu cuma beruntung-untungan based on luck. Udah bes. Terserah lah ya. Sekali lagi saya nggak tahu, mungkin di luar sana ada yang sukses, ngakunya sukses banyak. Tapi yang benar-benar sukses dengan melakukan day trading, saya belum pernah menemukan. Ya, koreksi saya kalau memang saya salah. Saya siap dikoreksi. Ya, artinya begini, orang yang melakukan day trading dalam jangka waktu panjang, 10 tahun, 5 tahun ya. Kalau cuma 1 tahun, Pak, ini ada yang cuannya mengalahkan Warren Buffett, ya ada. Ya, tapi kalau kamu main in the long run, 5 tahun, 10 tahun dengan melakukan day trading, udahlah. Udahlah ya. Ya, oke, kita lanjutkan lagi ya. Kinerja adalah fondasi dari sebuah harga. Dari contoh ini teman-teman juga bisa mengetahui, oh kenapa seperti itu. Ya, dan memainkan waktu dan jangka panjang relatif lebih mudah diprediksi daripada kita memainkan jangka pendek. Ya, tentu sederhana seperti ini. Saham BCA misalkan. Contoh sederhana. Siapa di Indonesia yang nggak tahu BCA?
Ini adalah bank swasta terbesar, betul? Bank swasta terbesar di Indonesia. Terbesar. Secara fundamental juga ini adalah bank terkuat, bank swasta terkuat. Fundamental ya. Oke. Sekarang kalau misalkan nih, sekarang harga sahamnya BCA berapa? Saya nggak tahu ya. Contoh aja, contoh. Saya nggak tahu, mungkin 10.000, ya I don't know. Contoh ya, contoh. Sekali lagi, ini bukan real. Tahun 2025. Nah, kalau sekarang saya tanya, bagaimana saham BCA di tahun 2035 nanti? 10 tahun dari sekarang. Oke, 10 tahun dari sekarang. Kira-kira harga sahamnya kira-kira harga sahamnya akan naik atau akan turun? Sederhana, sederhana aja. Sekarang mari kita coba pakai imajinasi. Belum tentu benar, pakai imajinasi aja. Kira-kira 10 tahun dari sekarang, BCA survive nggak? BCA masih ada nggak? Oke. Oke, ada Pak BCA-nya. Oke. Kalau kira-kira nih ada. Berapa persen tingkat keyakinan kamu? Bisa salah. Oke lah, kita ngomong 95% misalkan. Oke, bagus. Bisa ada. Bisa aja 5% tiba-tiba bangkrut, ya bisa. Lalu kemudian kalau BCA masih ada 10 tahun dengan probabilitas 95%, maka otomatis kalau dia bertahan pasti profitnya juga nambah, bener nggak? Karena kalau perusahaan itu, mana ada perusahaan cuma bertahan hidup. Ya kan, apalagi sekelas BCA market leader. Pasti dia akan berusaha untuk mencari profit, mencari prestasi. Prestasi dari perusahaan itu adalah profit. Profitnya naik nggak? Naik, ya otomatis ya. Kalau profitnya naik, maka harga sahamnya naik nggak? Naik. Kita nggak tahu ini jadi berapa. Yang jelas pasti ini lebih tinggi dari 10K. Benar nggak? Udah paling gampang lah. Logika sederhana. Kalau sekarang harganya 10.000, oke, 10 tahun kemudian harganya di atas 10.000. Sampai di sini yang yakin bahwa harga BCA akan di atas 10.000. Kita nggak tahu. Mungkin bisa 100.000, mungkin bisa 50.000, mungkin cuma 20.000. I don't know. Sekali lagi kita nggak tahu. Tapi yang jelas harganya akan di atas 10.000. Betul nggak? Setuju nggak? Siapa di sini yang punya keraguan bahwa kayaknya nggak mungkin deh Pak, harga sahamnya lebih lagi? Harga saham BCA ya, kita ngomong BCA. Oke. Kalau perusahaannya otok-otok, ya perusahaannya otok-otok, mungkin ada bank antah berantah ya, kita nggak tahu bank apa. Mungkin 10 tahun lagi kita nggak tahu, I don't know ya, bisa iya, bisa enggak. Tapi kalau BCA, waduh kalau BCA bangkrut lah, terus bank otok-otok bagaimana? Ya kan? Kalau BCA sampai bangkrut, apa mungkin pemerintah nggak cawe-cawe? Ya pasti pemerintah akan cawe-cawe, karena dia akan menimbulkan efek yang sangat besar kalau sampai BCA bangkrut. Setuju nggak? Oke. Masih belum yakin juga kalau bahwa saham BCA ini harganya akan lebih tinggi dari 10K. Oke, bagaimana kalau saya tambahkan dengan inflasi? Oh, bukankah semakin tinggi inflasi membuat harga barang jadi makin naik? Termasuk juga harga saham. Gitu? Ya kan? Ya of course dah. Tentu saja. Inflasi punya pengaruh nggak terhadap profit? Tentu saja. Profit harus kita lebih kencang kejar-kejaran dengan inflasi. Jadi inflasi punya pengaruh nggak untuk menaikkan harga saham? Of course. Nah, kalau sekarang teman-teman sudah teryakinkan bahwa harga saham BCA akan lebih tinggi 10 tahun lagi dari sekarang, bukankah kita investasi cari untung? Duh? Ya, bukankah kita investasi cari untung? Mencari sebuah instrumen investasi yang bisa dan tanda kutip memberikan kita sedikit kepastian bahwa sahamnya akan naik. Bukankah kalau kita jadi seorang investor, kita harus yakin dulu ketika kita melakukan investasi bahwa nanti kalau saya investasi di sini 10 tahun kemudian harganya akan naik jauh di atas inflasi. Itu kan poin utamanya. Bener. Inilah cara berpikir orang fundamental. Karena begitu kamu memahami kinerjanya, ditambah lagi ya nanti ya, kinerja adalah hasil dari apa? Dari bisnis. Jadi kalau begitu kamu memahami kinerja dan bisnisnya, kamu betul-betul paham kinerja dan bisnisnya dari perusahaan yang kamu invest, maka kepastian itu bisa didapatkan. Tanda kutip ya, certainty dalam tanda kutip ya. Bukan kepastian 100%, enggak. Minimal kamu jauh lebih pasti daripada kamu trading dandul-dandul, betul?
daripada kamu beli saham yang nggak jelas. Ya. Sekali lagi ya, tujuan kita, balik lagi, selain kita melakukan investasi di sini, kita juga mau melakukan apa? Kita juga mau melakukan get rich slow. Nah, ini penting nih, fundamental seperti ini, filosofi seperti ini. Namanya orang invest tidak mau melakukan get rich quick. Nggak akan mungkin. Buat apa? Buat apa sekarang kamu invest get rich quick? Itu sudah salah tujuan. Kalau kamu ingin mendapatkan uang cepat, berbisnislah. Betul. Lakukan bisnis, percaya deh sama saya. Kalau kamu punya bisnis, perputaran kamu lebih cepat daripada kalau kamu trading. Karena kamu pegang kontrol di sini. Sedangkan kamu investasi, kamu tidak pegang kontrol. Oke, katanya Pak Irwan, beli saham BCA. Ya udah, ayo kita beli saham BCA. Apa yang bisa kamu lakukan supaya saham BCA naik? Nggak ada. Nggak ada, memang betul. Jadi kalau investasi, itu kamu tidak punya kontrol. No control. Oke? Dan investasi ini digunakan untuk menumbuhkan uang. Bukan untuk cari income. Income ada di sini. Kamu bekerja, ya bisnis, lakukan jasa, jual barang, segala macam. Kamu jadi pegawai pun, ya jadi CEO, jadi direktur, itu cari income. Penumbuh income adalah investasi. Jadi investasi untuk menumbuhkan income secara rasional. Betul? Kamu punya income sekarang, misalkan, oke, inflasi di Indonesia berapa? Saya nggak tahu, misalkan, oke 10% dan misalkan 1 tahun inflasinya. Kamu punya income 15% aja 1 tahun, per tahun ya nih ya. Ini sudah luar biasa untuk sebuah pertumbuhan investasi. Oke. Kita tidak ngomong 15% per bulan, nggak mau, nggak doyan seperti itu, salah jurusan. Ya kalau kamu mau ya ugal-ugalan lah sana. Ya trading lah, scalping, kamu berpikir minta 30%. Orang tuh melakukan scalping trading karena berpikir, bisa nggak saya menggantikan ini? Itu kan. Ya menangis darah, ya bisa aja kamu silakan coba ya. Omongan saya jangan didengarkan ya, silakan dicoba sendiri yang begitu. Ya, jadi ini penting sekali fondasi karena kebanyakan orang berpikir, "Ah, Pak cuma 15% setahun, kapan saya kayanya? Uang saya kan cuma 10 juta." Waduh, salah jurusan. Salah jurusan. Itulah yang menjerumuskan orang get rich quick kan, menjerumuskan orang untuk kaya secepat-cepatnya, akhirnya jatuh juga secepat-cepatnya. Jadi kalau ditanya sekarang, "Pak, boleh nggak sekarang saya memasukkan Bitcoin sebagai investasi?" Boleh, uang kecil aja. Kenapa begitu? Karena fundamentalnya nggak jelas. Udah, itu versi saya. Mau boleh setuju, boleh nggak setuju ya, boleh aja, bebas ya. Boleh, bebas. Semua orang boleh punya pandangan investasi sendiri-sendiri. Tetapi yang terpenting adalah fundamental kita sama. Kamu investasi Bitcoin boleh nggak? Boleh. Mungkin kamu lebih paham fundamentalnya daripada saya. Boleh, ya boleh. Tetapi pastikan kamu jangan sampai kamu melupakan fondasi yang ini. Tujuan investasi ada get rich yang slow, yang gradual, yang pelan-pelan. Bukan kaya semalam, bukan. Jadi kalau kamu main Bitcoin tapi dengan fundamental bahwa saya tidak mau kaya dengan cepat kok, saya cuma pakai uang yang kecil di sini karena saya tahu juga risikonya cukup besar, fluktuasi harganya cukup tinggi, fundamentalnya mungkin agak tanda tanya, ya boleh nggak main? Boleh. Tapi saya pakai get rich slow. Tapi kalau kamu main Bitcoin untuk all in, untuk kaya dengan cepat, 1 malam, waduh, waduh, ya lain tujuan. Nah ini harus saya katakan berulang kali karena termasuk jarang. Ya, meskipun ini adalah the real, ya ini satu hal yang paling real untuk sukses dalam dunia finansial, tetapi orang yang suka di dunia ini sangat-sangat jarang. Saya buka kelas tentang investasi misalkan, nggak laku kelasnya, nggak laku. Karena mereka pikir uang saya cuma kecil Pak, kalau cuma cari 10% setahun, buat apa? Buat bayar listrik aja nggak cukup. Pola pikirnya udah salah dari awal. Karena itu mereka lebih tertarik seminar yang aneh-aneh, seminar goib-goib. Wah, ini saya punya indikator goib. Wis, kamu ngikutin ini kaya raya. Saya punya robot goib ini tiap hari make money. Kerja keras ciamik, wis pokoknya membuat uang kerja untuk Anda. Itu laku. Sesuatu hal yang menjerumuskan pasti laku. Ya, karena itu saya salut dengan teman-teman di sini yang memberikan komentar, merequest untuk niat belajar fundamental.
ya. Teman-teman serius, teman-teman semangat, saya pun juga tidak kalah semangat, sudah saya siapkan materinya agar kita belajar fundamental dengan menyeluruh, dengan totalitas, dengan luar biasa, ya. Oke, itu menjadi bahan kita nanti di selanjutnya, teman-teman. Yang butuh slide ini, ya bagi yang butuh aja, yang berminat untuk download slide ini, saya kasih gratis, teman-teman. Saya kasih gratis, silakan email saya, bilang, "Pak, saya minat belajar fundamental, tolong saya kasih minta share, PDF-nya, nanti akan saya share." Oke, buat bahan kita belajar, ya. Nanti next kita akan lanjutkan, kita akan bahas menggunakan materi ini. Ya, ini bagus sekali. Ya, bapak fundamental kita tentu saja namanya Om Warren Buffett. Ya, kakek Warren Buffett. Ini kakek saya nih, yang top harkotop ya. Seringkali kakek saya ini dihina-hina, terutama kalau sudah investasi yang boten-boten itu mulai booming, ya pasti dibilang, wah Warren Buffett udah ketinggalan zaman, sudah gini, sudah gitu. Tapi in the long run, ya in the long run, kalau lu ngomong 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, tetap akhirnya kakek saya yang ketawa. Karena orang-orang yang tadinya, wah, YOLO, FOMO, jeder 5 tahun habis. Belum 5 tahun udah game over. Ya, oke. Nanti kita akan belajar secara menyeluruh. Thank you udah nonton video ini teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya, udah 20 menit. Semoga tidak kepanjangan. Ada pertanyaan, ada komentar, tuliskan di kolom komentar. Thank you. Bye.